Saya ditunjuk oleh Prodi ya untuk mengampu mata kuliah aljabar linear dengan 2 SKS. Nah, jadi nanti akan saya berikan beberapa kriteria penilaian untuk mata kuliah aljabar linear ini serta kontrak kuliah kita. Nah, mungkin dari teman-teman semua di sini sudah mendownload ya materi dan kontrak kuliah kita di sistem Edu-nya. Sudah ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke kontrak kuliah serta materi ya, saya akan men-share terlebih dahulu RPS. RPS kita, RPS aljabar linear. Nah, di sini tahu tidak siapa yang tahu kepanjangan dari RPS? Siapa yang tahu kepanjangan dari RPS? Rencana pembelajaran semester, Ibu. Rencana pembelajaran semester. Iya, benar. Rencana pembelajaran semester. Ini kenapa saya tidak bisa men-share-nya ya? Sebentar. Itu sudah di-download materinya karena otomatis ya nilai absensi kalian di Edu itu otomatis kalau kalian mendownload materi, lihat tugasnya lalu komen di itunya. Di forumnya. Waduh, ini nggak bisa apa ya share. Tunggu sebentar ya, saya nge-share materi sama RPS-nya. Agak susah ini. Tidak bisa ya. Sedikit ada kendala ya, mohon bersabar ya. Sepertinya Ibu sulit untuk men-share-nya. Bisa bantu Ibu untuk men-share RPS-nya? Yang ketuanya di sini siapa yang bisa pakai laptop? Arpando, Bu. Arpando. Oh ya, Arpando. Coba Arpando bisa share RPS-nya, sudah di-download RPS-nya? Itu sudah saya share di grup, Bu. Gimana? Sudah saya share di grup. Enggak, maksudnya share di screen ini. Sepertinya tidak bisa di sini tidak bisa. Tidak bisa di-download, Ibu. Itu kan ada kontrak kuliah. Oke, mungkin bisa kontrak kuliah dulu yang boleh bisa bantu Ibu untuk nge-share-nya.
Ini sudah Ibu aktifkan ya untuk nge-share. Nah, Ari Saputra ya. Terima kasih ya Ari ya. Iya, Ibu. Oke. Untuk RPS nanti silahkan kalian lihat ya di sistem edunya. Nah, itu sudah saya share RPS-nya, di mana di situ ada CPL-nya, ada sikapnya seperti apa, keterampilan umumnya seperti apa, keterampilan khusus, pengetahuannya seperti apa, begitu. Nah, di dalam RPS itu, dia menjelaskan sih mahasiswa tuh harus bagaimana. Lalu indikatornya seperti apa? Indikatornya itu maksudnya mahasiswa harus mampu atau mendeskripsikan konsep matriks begitu. Nah, itu tuh matriks itu materi yang ada di dalam aljabar linear. Lalu memahami berbagai jenis matriks. Nah, nanti kita akan mempelajarinya ya. Nah, begitu berarti ada kemampuan yang diharapkan, lalu ada bahan kajian, lalu ada metode, ada tekniknya, lalu ada indikatornya yang harus dicapai. Nah, nanti kalian baca saja RPS-nya, silakan di-download nanti di sistem edunya. Nah, selanjutnya ini ada kontrak kuliah kita. Ya. Nah, mohon maaf, saya sampaikan dulu. Untuk pertemuan kita ada 16 pertemuan, 8 pertemuan sebelum UTS, lalu 8 pertemuan sesudah UTS. Nah, pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu UTS dan UAS, begitu. Nah, ini ya. Nah, lanjut kita ke kontrak kuliah, di mana nanti saya akan menjelaskan sasaran. Sasaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu dapat memahami ya konsep-konsep dasar. Nah, di sini bukan hanya memahami, tapi menjelaskan, mendeskripsikan konsep dasar matriks, determinan, vektor, sistem persamaan linear, aplikasi di bidang komputer, dan lain-lain. Nah, ini materi yang ada di aljabar linear yang akan kita pelajari. Lalu, mahasiswa ini harus mampu ya memodelkan dan menyelesaikan masalah menggunakan tools pada MATLAB. Jadi bukan hanya kalian mempelajari perhitungan segala macam ya, tapi kalian juga harus mampu menerapkan perhitungan itu dan memodelkannya ke dalam MATLAB gitu. Bukan hanya MATLAB tapi aplikasi-aplikasi lainnya. Begitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini aturan yang terbaru ya, di mana perkuliahan minggu pertama dan kedua itu masih daring ya, masih online. Nah, perkuliahan tatap muka baru dilaksanakan pada minggu ketiga. Minggu ketiga baru kita laksanakan tatap muka. Itu setengahnya tatap muka, setengahnya online. Begitu. Nah, itu tuh yang tatap muka itu ditentukan berdasarkan urutan presensi. Kalau yang tidak mematikan audionya silakan matikan dulu ya. Nah, itu. Jadi setengah online, setengah offline. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini aturan atau kontrak kuliah kita ya, aturan dari saya. Yang pertama, mahasiswa yang dijadwalkan secara offline kuliahnya, maka wajib hadir. Jika tidak hadir, maka Ibu buat halva. Jadi kalian harus wajib hadir kalau seandainya jatah kalian offline di minggu ini. Jadi kalian harus wajib hadir. Nah, yang kedua, mahasiswa yang dijadwalkan online ketika di Zoom meeting tidak boleh mematikan kamera. Harus on kamera. Jadi yang lain-lain ini
Yang matikan kamera silahkan hidupkan kameranya. Ini tanpa terkecuali minggu pertama dan minggu kedua ya. Jadi kalian harus menghidupkan kameranya. Kenapa saya minta menghidupkan kameranya? Terkadang mahasiswa itu hanya menghidupkan, hanya masuk Zoom tapi entah kemana gitu. Jadi kalau untuk menghidupkan kamera, jadi saya bisa memantau nih siapa yang menyimak begitu. Siapa yang benar-benar di depan laptopnya atau di depan HP-nya. Jadi ini harus on kamera. Kalau seandainya tidak on kamera, ya wes, terserah. Nanti nilainya ada penilaian tersendiri dari saya. Yang ketiga, pakaiannya sopan. Tidak boleh kaos oblong ya. Baik offline maupun online. Nah, ini sudah ada aturannya di Dharma Jaya kan, aturan berpakaian di Dharma Jaya. Walaupun dia online, dia harus menggunakan pakaian yang sopan. Tidak boleh menggunakan kaos oblong. Kalau menggunakan kaos oblong, pakailah alma mater atau apa, jaket ya, untuk menutupinya. Lalu yang keempat, keterlambatan maksimal 10 menit. Oke lah, saya perpanjang maksimalnya 15 menit, baik offline maupun online. Contohnya seperti online nih, seperti offline. Kalian datang terlambat 15 menit. Oke, saya terima. Silakan masuk, tapi tidak boleh absen lagi. Begitu. Paham ya? Nah, yang terakhir, tidak ada toleransi bagi mahasiswa yang saling copy tugas atau saling contek saat UTS atau UAS. Ini saya benar-benar keras ya, tidak boleh ada yang saling copy tugas ya. Toleransi keras ini tidak boleh, tidak ada yang copy tugas, contek saat UTS atau UAS. Kalau seandainya ada kedapatan dengan saya, orang yang ngasih dan orang yang menerima itu akan kena. Walaupun nilainya bagus. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penilaian ya. Nah, di Dharma Jaya ini penilaiannya sudah ada 5 komponen. Yang pertama ada UTS 25%, ada ujian akhir semester 25% atau UAS ya. Lalu tugas 25%. Dan ada tambahan attitude. Dulu attitude nggak ada, sekarang attitude diadakan gitu. Jadi 15% dan terakhir yaitu presensi 10%. Nah, sebenarnya kalian gampang sih dapat nilai bagus ya. Nilai A, A- atau B+, itu gampang kalian dapatin jika kalian mengikuti semua ini. UTS-nya diikutin, ujian akhir semesternya diikutin, tugasnya dikerjakan, attitude-nya juga sopan begitu. Dan terakhir presensi. Nah, walaupun presensinya 10%, namun ini sangat berpengaruh ke yang lain. Kenapa sangat berpengaruh ke yang lain? Jika dia absensinya lebih dari 4 kali ya, alfanya lebih dari 4 kali, maka nilai kalian tidak bisa diinputkan di sistemnya. Sehingga kalian harus mengulang di semester depan. Paham? Jadi walaupun presensinya 10%, kalau absennya hanya lebih dari 4 kali, misalnya 5 atau 6 gitu. Nah, itu kalian bakalan otomatis ngulang di semester depan. Karena di sistemnya sudah ditentukan tidak boleh lebih dari 4. Walaupun UTS, UAS, dan tugas kalian itu bagus semua. Jadi rugi sekali kalau kalian tidak absen. Begitu. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini penilaiannya, teknik penilaiannya meliputi ada A,
Ya, bisa dilihat angkanya ada Amin, ada B+, ada B, ada C, D, dan E. Nah, kalau kalian dapat D dan E, maka kalian harus mengulang di semester depan. C, kalau C nilainya C ini boleh kalian mengulang, boleh tidak. Begitu. Lanjut. Nah, ini materi kuliah kita, materi kuliah aljabar linear. Nanti kita akan mempelajari matriks, mempelajari SPL, determinan, mempelajari vektor, ruang hasil, ya, transformasi, ruang agen, lalu ada nanti eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi substitusi, itu banyak. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah, untuk buku, kalian silahkan cari ya referensi buku yang dipakai. Lanjut, Mas. Yang ada di slide ini. Saya tidak bisa men-share ya. Nih, ada yang terbitan Gunawan Santosa, di mana nama bukunya Aljabar Linear Dasar. Atau nanti saya share lah bentuk bukunya seperti apa. Kita menggunakan buku itu kalau belajar aljabar linear. Oke, untuk kontrak kuliah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan terkait kontrak kuliah kita? Cukup ya? Cukup, Ibu. Iya. Ini Ibu tidak bisa men-share ya, bingung juga ya. Oke, cukup. Baik, kita masuk pada materi pertemuan pertama kita, yaitu matrik dan operasi-operasinya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu, apa sih itu aljabar linear? Apa fungsi kita belajar aljabar linear? Coba siapa yang bisa menjelaskannya? Apa aljabar linear? Lalu fungsi kita belajar aljabar linear apa sih di ilmu komputer ini? Ini komputer semua kan? Teknik informatika Ibu. semua. Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, ya, coba siapa yang bisa menjelaskan? Zuslifatul Adnan bisa. Sebelum kita masuk pada materi, berarti kalian harus pahami dulu aljabar linear itu apa sih, fungsinya apa, begitu. Ada yang bisa? Muhammad Nurul Huda, Feli. Nah, ini bentar lagi ya. Nanti kita ulang ke sesi kedua ya, Zoom-nya. Di sini yang belum masuk ke grup WA siapa? Di sini yang belum masuk ke grup WA siapa? Silakan. Ini sudah masuk semua grup WA. Tapi Sudah saya masuk lihat, semua sepertinya, Bu. Sudah masuk, Bu. tapi saya lihat hanya ada 33 peserta ya. Ada 34 dengan saya. Namun di Zoom-nya ada 36 dengan saya. Berarti ada 2 orang yang sebenarnya belum masuk grup WA. 3 apa 2 gitu. Ya, ada 33. Di sini ada 35. Ya, ada 2 orang yang sebenarnya belum masuk grup WA. Siapa yang belum masuk? Silakan. Iqbal, Bu, ini tadi mau masuk, Bu. Oh, tapi sudah tahu link Zoom-nya ya, link grup WA-nya sudah tahu?
Sudah, Bu. Ini dikit, Bu. Selain Iqbal siapa? Nggak ada? Karena takutnya nanti ketika saya men-share link Zoom-nya, karena saya biasanya nge-share-nya ke grup WA. Karena kan sistem edunya terkadang ada kendala, jadi agak susah begitu. Oke, mungkin saya ulang lagi ya untuk sesi kedua Zoom-nya. Nanti silakan join kembali. Sebelum join, saya screenshot ulang. Jadi nggak apa-apa nih sering-sering screenshot ulang ya. Jadi nanti untuk sesi kedua saya screenshot ulang kembali. Jadi selain kalian absen di sistem edunya, saya juga lihat absennya di Zoom. Jadi kalau seandainya di sistem edunya di absen, misalnya di Zoom-nya dia tidak absen, ya saya buat kalian alfa begitu. Dia harus absen dua-duanya ya. Oke, silakan ya aktifkan videonya biar saya screenshot. Oke, ini saya tutup dulu, nanti silakan join kembali. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Apa sih, Gil? Ayo, siapa lagi selain Arvando? Kalau Ibu ada penilaian ya buat kalian yang aktif bertanya, yang aktif memberi tanggapan, itu ada penilaian. Ada poin dari Ibu. Jadi kalau Ibu bertanya itu jangan dikiranya itu hanya bertanya saja gitu, tidak. Tapi itu akan Ibu catat ya. Siapa saja yang aktif di forum. Siapa saja yang aktif di Zoom. Ada lagi yang lain? Ya, tadi ya, seperti yang disampaikan oleh temannya, di mana aljabar linear itu merupakan salah satu ya cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matrik, vektor, sistem persamaan linear gitu. Nah, matrik sendiri apa sih? Nah, matrik itu apa? Nah, kita masuk nih pada materi pertama ini. Matrik merupakan himpunan skalar ya yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Sedangkan vektor itu apa? Vektor itu merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, begitu. Itu mata kuliah aljabar linear. Nah, fungsinya apa? Siapa yang bisa jelaskan? Nah, ini juga ada temannya yang jawab ya. Aljabar linear studi matematika yang mempelajari tentang sistem persamaan linear dan solusinya, vektor serta transformasi linear. Ya, sama. Nah, fungsinya apa di dalam ilmu komputer? Fungsi kita mempelajari aljabar linear apa? Silakan kalau mau jawab ya dari Mutia. Fungsi untuk mengembangkan algoritma grafik, Bu. Nah, bisa. Salah satunya itu ya untuk mengembangkan algoritma grafik. Lalu apa lagi fungsinya kita mempelajari ini?
Ya. Nah, fungsi kita mempelajari aljabar linear di jurusan komputer ini yaitu sebagai dasar ya. Sebagai dasar kita dalam membangun aplikasi di bidang komputer. Contohnya, misalnya pembelajaran matrik nih. Nah, itu matrik itu digunakan untuk mata kuliah pengolahan citra digital, mencocokkan pendeteksian gambar, untuk mendeteksi wajah, ya, untuk menentukan piksel-piksel. Nah, itu nanti biasanya dosen itu disuruh kalian buat aplikasi begitu. Nah, biasanya kalau yang untuk pendeteksian wajah, mencocokkan gambar, nah itu biasanya menggunakan matrik. Lalu sedangkan vektor apa sih kegunaannya di programnya, di program itu? Nah, vektor itu gunanya untuk membuat program aplikasi desain grafis. Nanti kalau kalian mengambil jurusan desain grafis tuh, nah kalian butuh pengetahuan tentang vektor. Contoh vektor itu apa sih? Program aplikasi desain grafis itu apa sih? Nah, program itu berfungsi untuk membuat karya seni grafis, visual dua dimensi gitu dan lain-lain. Jadi, aljabar linear ini sangat penting ya sebagai dasar kalian untuk mengolah logika kalian dalam yang berguna untuk membuat aplikasi ke depannya. Untuk nanti di semester atas itu perlu. Jadi tidak hanya perhitungan saja, tapi melatih logika kalian begitu, melatih logika kalian untuk berhitung gitu, untuk menentukan studi kasus, untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu pentingnya kalian mempelajari aljabar linear ini. Nah, ada yang ditanyakan terkait fungsi, terkait aljabar linear? Nah, kita masuk pada pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, matrik dan operasi. Nah, apa sih matrik? Nah, di sini kita masuk ke definisi matrik ya. Matrik merupakan himpunan skalar yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Berarti ada baris, ada kolom. Nah, skalar-skalar tersebut disebut dengan elemen matriks. Berarti skalar-skalar itu apa sih? Di dalam kotak itu ada huruf 2, 3, 4, lalu di baris kedua ada 3, 5, 2, lalu di baris ketiga ada 7, 2, 1. Nah, itulah disebut dengan elemen matriks begitu. Nah, untuk batasannya dapat digunakan tanda kurung yang ada di depan kalian ini, tanda kurungnya. Biasanya kita menggunakan tanda kurung ini untuk matriks. Nah, kalian sudah mempelajari ya matriks di waktu SMA ya. Berarti sudah paham ya seperti apa matriks itu, gambarannya seperti apa begitu. Nah, kita masuk pada notasi matriks. Nah, biasanya matriks itu diberi dengan namanya A atau B, diberi nama huruf besar, misalnya A, B. Matriks A sama dengan, lalu di dalam kurungnya ada elemen-elemennya. Matriks B sama dengan, dalam kurungnya ada elemen-elemennya, begitu. Nah, biasanya elemen-elemen itu diberi dengan huruf kecil. Kalau nama matriks diberi dengan huruf besar. Kalau elemennya diberi dengan huruf kecil. A11 misalnya. Berarti A11 ini apa? Baris pertama, kolom pertama. Berarti A11. Lalu A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Nah, begitu seterusnya. Atau langsung misalnya dengan angka. A11 diganti dengan angka 2 misalnya. Lalu A12 diganti dengan angka 4 misalnya seperti itu. Nah, itulah dikatakan elemen-elemennya. Nah, biasanya di dalam rumus, biasanya kan kalau di dalam rumus kan untuk penamaan matriks A huruf besar. Lalu kalau elemen-elemennya biasanya diganti dengan A11, A12 atau B11,
11, B12 begitu. Nah, ini ya, secara lengkap itu ditulis A sama dengan A IJ. Yang artinya suatu matriks A, elemen-elemennya adalah A, I, J. Yang tadi saya sampaikan ya, di mana I itu adalah baris, lalu J itu adalah kolom. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait pengertian matriks sama notasi? Feli, Teokudava, paham ya? Kita lanjut. Kita lanjut ke notasi matrik untuk ordo. Nah, kalau yang untuk ordo berarti A, M dikali N. Misalnya ordo 2 kali 3 berarti A 2 kali 3. Kalau 2 kali 3 berarti barisnya ada 2, lalu kolomnya ada 3. Nah, M kali N, di mana M yaitu menjelaskan baris, banyaknya baris, lalu N itu menjelaskan banyaknya kolom. Berarti misalnya kalau seandainya ada kolomnya 3, barisnya ada 3, berarti ordo 3 kali 3 namanya begitu. Ini contoh matrik A. Matrik A berordo 2 kali 3. Berarti baris 2 baris, ada 2 baris, ada 3 kolom. 2 baris kan ada 2 baris, ada 3 kolom. Nah, sekarang saya tanya, ordo matrik A sama dengan ya A22, berarti elemennya berapa? A22. Gimana? Matriks baris kedua kolom 5. Nah, matrik A22 berarti baris kedua, kolom kedua ya. Baris kedua, kolom kedua berarti dia elemennya 5. Kalau matrik A 2, 3 begitu. Berapa? 2, 3. 6. Ya. Nah, sampai di sini paham ya? Di akhir pertemuan ini kita ada kuis. Jadi nanti siap-siap ya. Karena tadi juga udah Ibu buat di tugasnya di sistem edunya. Akhir pertemuan ada kuis. Jadi silakan dipahami semua materinya ini. Nah, kita masuk pada jenis matriks. Jenis matriksnya ada beberapa macam jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi atau bujur sangkar. Berarti kalau persegi atau bujur sangkar ini dia sama, baris dan kolomnya sama-sama jumlahnya. Misalnya jumlahnya ada 3 baris, lalu kolomnya juga ada 3 baris. Nah, itu dikatakan matriks bujur sangkar. Dengan diagonal utamanya di 4, 8, 3. Ini hanya contoh ya, 4, 8, 3. Nah, yang matriks A ini dikatakan A berordo 3 kali 3, 3 baris, 3 kolom. Nah, ini matriks bujur sangkar. Lalu masuk ke jenis matriks kedua, matriks 0. Matriksnya elemennya 0 semua. Nah, ini berordo 3 kali 3 juga ya. Nah, matriks 0 ini nanti dia akan berfungsi di pertemuan keberapa ya. Nah, itu nanti membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini fungsi matriks 0 nanti. Yang ketiga, ada matriks diagonal. Matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Berarti di luar diagonal utamanya ini 0. Diagonal utamanya kan ada 4, 8, 3 ya. Nah, selain dari ini 0 dia. Ini dikatakan matriks diagonal. Atau mungkin di sini ada 3, ada 7, ada 2, boleh. Yang penting dia di luar dari diagonal utamanya 0. Itu matriks diagonal. Nah, beda lagi halnya dengan matriks identitas atau matriks satuan. Halo? Masuk, Ibu.
Halo Bu. Jadi ada kendala sedikit, ulang lagi ya. Nah, beda halnya dengan matrik identitas ya, di mana matrik identitas ini diagonal utamanya itu 1 semuanya. Jadi selain dari 1 ini 0. Ingat tadi yang pertama kalau matrik diagonal ini dia terserah ya angkanya berapa selain dari 1. Berarti angkanya boleh 3, 4, 2 gitu. Atau 4, 8, 3 boleh. Itu dikatakan matrik diagonal. Kalau matrik satuan atau matrik identitas, itu diagonalnya harus 1. Harus 1 gitu. Nah, ini tidak boleh. Tidak. Kalau selain dari ini berarti dikatakan matrik diagonal. Nah, ini identitas. Identitas ini nanti digunakan untuk mencari matrik inverse. Nah, yang selanjutnya matriks skalar. Nah, beda lagi matriks skalar. Kalau matriks skalar, semua elemen diagonal utamanya sama. Kalau ini kan matriks identitas 1. Kalau matriks skalar, dia boleh 37, 37, 37 aja. Atau 36, 36, 36 aja begitu. Atau 2, 2 aja selain dari 1. Itu dikatakan matriks skalar. Begitu. Paham? Sampai di sini? Ada 3 perbedaan ya. Di matriks ini ada 3 perbedaan yang antara matriks diagonal, satuan, dan matriks skalar. Sekarang masuk ke matriks segitiga atas, di mana matriks bujur sangkar, semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini dikatakan diagonal utama nih, 1, 2, 3, min 1, 7, 5. Kan berbentuk segitiga atas nih. Nah, di bawah elemennya, di bawah diagonal utamanya itu elemennya 0. Nah, itu dikatakan matriks segitiga atas. Nah, kalau matriks segitiga bawah, maka 0-nya di atas. Di atas diagonal utamanya. Berarti 0-nya di atas diagonal utamanya. Itu dikatakan matriks segitiga bawah. Begitu. Paham ya? Nah, selanjutnya matriks simetris. Nah, matriks simetris ini matriks yang transposnya sama dengan dirinya. Ya, berarti kalau seandainya kita transpos nih, baris menjadi kolom, baris 1 menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga, maka nilainya tetap sama. Begitu. Tetap kalau dirubah pun dia akan tetap sama. Nah, itu dikatakan matriks simetris. Lanjut, ada matriks antimetris. Nah, matriks antimetris ini, dia kalau dirubah pun, nah bedanya ini dia pakai min. Ya, ada min, ada plus, begitu. Di sini kan tadi ada 15 ya. Nah, dia menjadi min 15. Di sini ada min 51, dia menjadi plus 51, begitu. Ya, begitu. Dia transposnya menjadi min atau plus begitu. Kalau seandainya di matrik pertamanya dia min, maka di matrik transposnya dia plus. Nah, lalu matrik inverse. Nah, matrik inverse ini ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi di pertemuan ketiga atau keempat ya. Nanti kita akan mempelajari matrik inverse. Bisa dibaca ya. Jika A dan B matrik-matrik bujur sangkar berordo n, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. Nah, ini kita menggunakan bantuan dari matrik identitas yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk matrik inverse itu biasanya dia dilambangkan A pangkat min 1 biasanya untuk matrik inverse. Lanjut ke matriks komutatif. Nah, matriks komutatif ini jika A dikali B sama nilainya jika B-nya dibalikin B dikali A. Nah, itu dikatakan matriks komutatif. Nilainya sama begitu. Walaupun dibalikin ya perkaliannya, maka nilainya tetap sama. Tahu apa aturan dari perkalian matriks? Aturan dari perkalian matriks apa? Kolom baris kali
kolom 1, baris pertama, kolom pertama. Lalu baris pertama, kolom kedua. Udah selesai nih. Lalu lanjut ke baris pertama, baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Nah, itu. Kalau untuk perkalian seperti itu. Kalau penambahan kalian tinggal nambahkan ya, 4 ditambah 6, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 4 ditambah 6. Nah, ini dikatakan matrik komutatif walaupun dirubah tempatnya, nilainya tetap sama. Lanjut ke matrik idempoten. Periodik sama nilpoten. Nah, matrik idempoten ini apa sih? Nah, matrik idempoten ini jika matrik A dikalikan dengan dirinya sendiri, maka nilainya tetap dirinya sendiri. Itu dikatakan matrik idempoten. Begitu. Nah, kalau periodik apa? Kalau periodik, matrik A dikalikan dengan berapa banyak pun dirinya sendiri, ya, maka nilainya tetap A. Misalnya matrik A dikalikan 3 kali atau 4 kali dirinya sendiri, maka nilainya A. Nah, itu dikatakan matrik periodik. Paham nggak? Bedanya lagi nih ada nilpoten beda lagi. Kalau nilpoten, kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, maka nilainya 0. Maka dikatakan matrik nilpoten. Contohnya seperti ini. Nah, kalau nilpoten ya, dia dikalikan 3 kali ya, 3 kali dirinya. Maka nilainya 0. Nah, ini dikatakan matrik nilpoten. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi? Materi hari ini? Coba ulang Ibu, yang itu Bu, yang contoh itu tuh matrik yang A9113 itu. Yang mana? Nama matriknya apa ini? Iya, independen. Yang contoh ke bawah itu lihat Bu. Oh, ini. Ini dikalikan ya. Itu kok bisa jadi 0 gimana caranya Bu? Nah, itu. Kalau seandainya dia 0, kalau dikalikan dengan dirinya sendiri ya, berapa banyak pun dikalikan dengan dirinya sendiri, kalau nilainya 0, maka itu dikatakan matrik nilpoten gitu. Kenapa dia menjadi 0? Nah, aturan perkalian apa? Baris kali kolom. Kalian selesaikan dulu mungkin ini ya, yang apa? Sesi 1. Lalu kalian selesaikan dulu yang matrik 1. Dikalikan dengan matrik ini. Setelah dapat nilainya ini, lalu dikalikan lagi dengan ini. Begitu. Atau boleh secara langsung kalau bisa. Tapi kalau secara langsung agak sedikit bingung ya. Jadi diselesaikan satu-satu untuk perkaliannya. Nanti nilainya 0. Kalau nilainya 0, maka dikatakan matrik nilpoten. Begitu. Kalau semisal nilainya nggak 0 gimana, Bu? Kalau semisalnya nilainya tidak 0, nah kalian kembali lagi. Dia matrik apa? Matrik idempoten atau periodik? Begitu. Ini tergantung dari nilainya. Tergantung dari nilainya. Itu contoh, ini untuk contoh yang ini Ini contoh saja. Ini contoh dari nilpoten. Poten. Oke, jangan ditanyakan lagi. Setelah ini kita ada kuis ya. Bu, kalau pakai contoh lain bisa nggak Ibu kasih itu? Contoh lain. Ibu ada nggak ya contoh lainnya? Contoh. Kalau untuk contoh lain, Ibu belum menyediakan. Nah, silakan nanti coba dicari di internet ya. Contoh dari nilpoten itu banyak sekali. Banyak sekali contoh dari internet. Misalnya seperti ini. Oh, mohon maaf. Ibu hanya satu menyediakan di itunya.
Perhitungannya banyak contohnya. Jadi contoh matrik nilpoten, nah begitu. Itu nanti keluar hasilnya. Hasilnya banyak contohnya. Nah ini. Itu nanti silakan share di internet. Banyak itu di internet ada. Oke, untuk sementara mungkin itu yang bisa Ibu sediakan ya, contohnya ini. Oke, gimana Mutia? Nanti coba dicari di internet aja ya, contohnya ada banyak. Kalian bisa share contoh matrik idempoten, contoh matrik periodik nilpoten. Nah, itu banyak. Ada penjelasannya lengkap di internet. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Ini berapa menit lagi ya? Tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi ya. Kan 14.30 ya. Boleh lebih ya. Kalian abis ini ada ini lagi nggak? Ada kuliah lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada yang Bu habis ini ada Bu. Jedanya 5 menit. Mohon maaf, Oke, Bu. Mas. Aduh, ngelag HP saya, Bu. Ya, oke, kita langsung aja ya. Mungkin ke ininya, ke kuisnya. Kuisnya nggak susah. Kuisnya sama dari materi yang saya sampaikan, nggak jauh beda ya, nggak berbeda, sama apa yang saya sampaikan, yaitu yang keluar di kuisnya. Ini kalian sudah pernah menggunakan Kahoot? Ada Tahun yang belum, Bu. ada yang sudah menggunakan Kahoot? Ada yang udah, ada yang belum ya? Udah, Ibu. Belum, Bu. Belum. Nah, ini saya share ya Kahoot-nya. Kalian silahkan join, kalian buka Kahoot IT. Lalu kalian masukkan PIN-nya serta nama kalian. Nanti Ibu screenshot nama-nama yang mengikuti kuis. Kahoot IT. Nanti akan keluar. Andrew sudah masuk. Al Hilmi. Ayo. Bentar ya, Ibu. Oh, ada 10 menit lagi nih kita. Ada Faris Reynaldo. Bentar, Bu. Jaringannya lagi jelek, Bu. Ayo loh, nanti saya tinggal ya. Jaringan lagi jelek, Bu. Wifi-an Pak Iqbal. Saya tipsan aja gimana, Bu? Bagaimana? Jaringannya lemot, Bu. Nggak kebuka, Bu, Kahoot-nya, Bu. Ini 3607665 ini siapa? Namanya lupa diganti. Syifa Salma, Adnan, Faris Agung, Irham, Kalingga Padel, Sandi, Feli. Sudah ada 14 orang. Oh, balik lagi 13. Ayo, ada Faris Fadila. Ada Herika. Ada Ismail Marzuki. Ayo cepat, biar Ibu screenshot. Ada Hafiz Asari.
Ada Ari Saputra, Maulana Iqbal, Teuku Dafa. Udah ada 20 orang. Tinggal 15 orang lagi ya. Iya, ada 14 orang lagi yang belum masuk. Ayo. Koneksi lemot, Bu. Koneksinya lagi jelek ya, Bu. Sabar ya, Bu. Bentar. Bu, ini caranya gimana, Bu? Kalian sudah masuk? PC aja. Sudah masuk ya. Nah, nanti di situ kan ada pertanyaan. Di dalam pertanyaan itu nanti kalian pilih. Kalian pilih mana pertanyaan jawabannya, mana jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, itu ada gambar, ada warna. Nah, sesuai dari jawaban masing-masing. Misal jawaban A ada gambarnya petak misalnya. Nah, kalian pilih yang petak kalau jawabannya petak. Jawabannya yang A itu. Lalu B juga seperti itu. Tinggal pilih di HP kalian. Kalian ini pakai HP sama laptop. Pakai HP saja. Handphone, Bu. Pakai handphone. Bu, nggak bisa Saya login. bisa masuk, Bu. Bu, nggak bisa masuk, Bu. Error terus. Ya sudah, ini kalau seandainya yang lain tidak bisa, nggak apa-apa. Berarti yang ikut kuis yang bisa dulu. Masuknya gimana, Bu? Bagaimana? Ya, yang ikut kuis yang bisa dulu berarti ya. Berarti Kalau kita pakai lanjut di forum ya, Bu? Ya, nanti diulang lagi kuisnya di kedepannya, Forum. karena kan ini tidak sekali saja Ibu gunakan Kahoot, nanti untuk kedepannya juga Ibu akan gunakan ini. Biar kalian terbiasa, lalu materi yang kalian dapat juga tidak hilang gitu. Sudah? Oke, Ibu lanjut ya. Kita ada 25 orang. Oh, ada 25 orang yang masuk, udahan. Ibu screenshot dulu. Oke, untuk yang lain silakan nanti dilihat dulu aja teman-temannya yang ikut kuis. Ini ada 26 orang ya. Oke, Ibu start ya. Ibu start, oke. Kuis mulai. Matrik yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama adalah, ini pertanyaan pertama, pilih. Matrik diagonal, matrik skalar, matrik persegi, atau matrik simetris. Nanti kalian lihat zoom satu, lihat itunya, Kahoot-nya satu. Oke, kita cek siapa yang menjawab. No, banyak yang menjawab matrik itu ya. Ada Feris Reynaldo yang pertama. Oke, lanjut. Yang kuis kedua. Matrik yang transposnya sama dengan dirinya sendiri adalah matrik Oke, ada 12 orang. Ya, ini masih ingat nih materi yang Ibu sampaikan nih, ada matriks simetris. Siapa? Tetap Faris Reynaldo yang pertama. Lanjut. Semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Merupakan matriks. Nah, merupakan matriks apa nih? Oh, ya.
Matriks diagonal. Yang jawab siapa nih? Masih Feris tawa. Feris Reynaldo nih. Lalu disusul Arvano. Hilmi ya. Lanjut. Pertanyaan keempat. Matrik bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0 disebut. Nah, tadi nih. Matrik apa? Matrik komutatif, segitiga atas, segitiga bawah, idempoten. Yang mana? Oke, siapa yang jawab? Masih Faris Reynaldo. Disusul Shiva, Feli, Arvano, dan Ahilmi. Lanjut. Pertanyaan kelima. Himpunan skalar. Oke, lanjut. Matrik nih, pengertian matrik masa lupa. Ada 10 yang jawab. Wah, masih Faris. Keren ya. Dibantuin ya, Bu. Dibantuin ya. Waduh, dibantuin apa? Laptop. Lihat gambar di bawah. Tentukan elemen dari A23. Mana? Ini baris kedua, kolom ketiga. Oke, 1 menit lagi. Ibu mau screenshot. Satu ya nilainya. Walah, disusul Feli ya. Feli teratas. Lanjut ke 7. Siapa yang jawab? 5. Ada 13 orang. Masih Feli di atas. Lanjut. Nah, ini tadi apa namanya? Banyak kolom, banyak baris M. Disebut Oke. Masih Feli. 9. Manakah matrik yang tidak masuk jenis matriks ya?